Halo, jumpa lagi di channel saya Julia Mekarwati. Di video kali ini saya akan berbagi ya bagaimana saya mengerjakan patung saya dengan mengukurnya pada patung saya ukurannya. Jadi saya membuat patung, saya mengukur dengan ukuran standar yang ukuran yang biasa dipakai untuk desainer untuk membuat pakaian atau model baju untuk para model. Jadi saya menggunakan ukuran standar seperti itu. Tapi jika kamu ingin mengerjakannya dengan jika kamu ingin mengerjakannya dengan ukuran kamu sendiri, nggak jadi masalah juga, kamu bisa melakukannya seperti itu. Jadi mengerjakan sesuatu kerajinan tangan kamu juga jangan merasa pressure ya, bukan pressure, tertekan gitu. Oh, buset, gede amat. Gimana kau mau bikin video? Oke, balik lagi. Jadi saya mengerjakan patung saya ini dengan menggunakan ukuran standar yang saya kerjakan, ukuran-ukuran untuk ketika saya membuat baju atau desain pakaian saya untuk model gitu. Jadi ukuran standar model ya, gitu. Tinggi badan dan semuanya saya ikutin standarnya, standar model. Ya kebetulan saya ini desainer, jadi saya menggunakan ukuran seperti itu. Tapi jika kamu ingin mengerjakannya dengan ukuran yang kamu inginkan, yang sesuai yang kamu mau, tanpa bersusah-susah payah, merepot-repot banget, ukur ini besarnya segini, lebarnya segini, tingginya segini, nggak jadi masalah juga, kamu bisa mengerjakannya seperti itu. Asal ya, maksud saya asal ya sesuai gitu, seperti maksudnya tidak mengerjakan bagian kepalanya besar sekali, terus bagian lehernya terus kecil, kakinya terus mengecil seperti itu misalnya, atau atau pinggangnya terlalu ke bawah atau terlalu pendek pasaknya atau segala macam gitu ya. Kalau misalnya sedikit-sedikit perbedaan, cuma nggak kelihatan banget, nggak jadi masalah gitu. Tapi ya memang walaupun ada bentuk tubuh seseorang itu yang berbeda ya, yang mungkin dia agak lebih pendek, lebih tinggi gitu. Tapi kan kita membuat patung atau membuat kerajinan tangan kita ini, kita berusaha membuat dengan sesuai yang ukurannya yang standar aja gitu. Di sini saya menggunakan ukuran ya, tunggu ya, yang seperti pokok saya menggunakan ukuran standar seperti yang saya desain seperti baju-baju seperti ini gitu. Jadi saya menggunakan ukuran standar model ya gitu. Kamu bisa cari di Google, kamu bisa cari di Google ukuran standar ya, desain gitu, ukuran badan tubuh, ukuran dari badan gini, kamu bisa cari di Google, banyak di situ. Jadi kamu bisa membuat patung kamu, kerajinan patung kamu itu dengan ukuran yang seperti yang kamu ini misalnya. Jadi di sini kamu bisa belajar kepalanya besarnya berapa, dari dahi dan sampai dagu itu berapa senti, dan dari leher itu kita menggunakannya berapa senti, dari bahu sampai ke pinggang berapa, terus dari bahu sampai ke pasak berapa, dari pinggang sampai ke keni, dengkul ya, itu tuh berapa senti, terus dari pinggang sampai ke lutut kaki itu berapa senti. Kamu bisa cari dan kamu bisa ngikutin kalau kamu ingin menggunakan ukuran yang standar seperti ini.
Mungkin ada yang berpikir, aduh repot-repot banget, ngapain harus begitu, kita bisa perkira-kira aja. Nggak jadi masalah juga, kalau kamu mau perkira-kira aja juga nggak jadi masalah. Kadang-kadang perbedaan cuma beberapa aja, kadang-kadang memang nggak kelihatan juga, tapi nggak jadi masalah selama itu batas-batasnya masih yang tadi saya bilang, nggak bikin kepalanya besar banget terus lehernya mengkecil gitu ya, kelihatannya pasti aneh gitu. Jadi di sini ada lagi satu ya, kebetulan saya menggunakan yang standar ini, jadi semua rata-rata kepala saya ukurannya sama gitu ya. Yang orang dewasa ini saya bikin sama ukurannya gitu, jadi nggak ada yang, kecuali saya membuat yang untuk teenager, untuk anak-anak gitu. Misalnya seperti saya untuk membuat patung yang balerina ya, yang balet-balet gitu, dia kan biasanya masih teenage, masih anak-anak gitu ya, bukan bayi ya, anak-anak. Jadi dia kepalanya mungkin saya nggak akan pakai ukuran yang lebih besar seperti ini. Kamu bisa dapat juga ya, sebenarnya ada sih ya, dia jual ya langsung cetakannya gini, yang ukurannya udah sesuai yang standar gitu, ada jual seperti itu. Nah kamu bisa gunain itu, jadi nanti kamu tinggal kalau kamu beli langsung cetakannya yang sudah ada, kamu dapetin cetakan yang sesuai yang misalnya yang kamu mau gitu. Jadi kamu tinggal ngikutin aja dari mulai bahu sampai ke bagian kaki, tumit itu kamu bisa menggunakan yang sesuai yang ukuran standar. Nah kemudian jika kamu membuat patung yang dressnya seperti patung perempuan yang menggunakan dress, long dress atau baju-baju yang panjang atau baju-baju perempuan lah gitu, yang misalnya dari pinggang sampai ke bawah, apa pokoknya baju perempuan gitu, kamu nggak usah khawatirin berapa dia punya pasak sampai kemari, tuh nggak terlalu khawatir, juga nggak jadi masalah gitu, karena kan nanti dari pinggang sampai ke bawah ini ketutup sama baju, jadi nggak akan terlihat pasaknya. Jadi yang kamu bikin itu yang kamu pastikan nanti pada bagian dari bahu ke pinggang, ukurannya itu kamu pastikan. Nanti kalau kamu bikin bodinya seperti ini, misalnya kamu bikin sesuai yang seperti yang saya bikin ini, kamu ukur di sebelah pinggangnya ini, kamu batasi dengan menggunakan pensil atau pulpen lah seperti itu. Jadi kecuali jika kamu membuat patung misalnya patung tapi jika kamu membuat patung yang misalnya patung laki-laki atau patung perempuan yang tapi yang menggunakan pakaiannya dressnya casual ya, misalnya celana pendek, celana panjang, atau menggunakan bukan dress ya gitu. Jadi kamu harus perhatiin pasaknya juga. Jadi jangan ya, itu kamu harus perhatiin pasaknya juga, dari pasak sini sampai kemari berapa gitu. Jadi nggak nanti kelihatannya pendek banget pasaknya dari sini kemari atau ketinggian banget gitu ya. Jadi tergantung juga dari, jadi ketika kamu membuat sesuatu, misalnya kerajinan tangan kamu membuat patung tertentu, kamu planning kamu mau buat apa, misalnya kamu membuat dress, jadi kamu bisa tahu, oh ya patung wanita nih, misalnya patung perempuan yang berpakaian dress gini, jadi kamu bisa udah dari awal udah kamu tahu mau bikin seperti ini dan menggunakan ya pokoknya direncanakan dulu gitu. Apalagi ya, lupa lagi tadi mau ngomong apa lagi gua. Oh iya, begitu juga dengan itu juga dengan patung yang duduk gitu. Jadi nggak asal ya, kamu bisa perkira-kira juga gitu. Kadang-kadang juga saya kepleset juga nih bikin gede kecil gitu. Nah seperti ini gitu. Jadi kamu bisa perkira-kira gitu. Ini mungkin nih saya bikin buat teenager, dewasa atau gitu. Jadi jangan kepalanya 4 cm patungnya, terus badannya tuh short banget walaupun dia duduk, terus kakinya terlalu pendek banget juga, nanti kelihatannya jadi kayak orang kerdil. Jadi harus ada ukurannya juga. Aduh, jadi berapa? I dry clay 4
patung yang saya buat ini, saya menggunakan medianya tanah liat, hydride clay. Seperti yang kamu ketahuin, ya mungkin kamu belum tahu juga, tanah liat atau hydride clay itu prosesnya cepet banget kering. Berbeda dengan polimer clay ya, gitu. Jadi banyak mungkin kamu yang hujan lagi. Mungkin ada yang mempertanyakan, kenapa saya membuat patung ini terpisah gitu. Bagian kepala, bagian badan, kadang bagian apa saya terpisah gitu. Nggak buat langsung menjadi satu keseluruhan dari kepala sampai ke terakhir ke kaki itu langsung jadi. Kenapa saya nggak melakukannya seperti itu? Yang seperti nggak langsung jadi gitu. Bisa aja, bisa langsung itu hari bisa ya, bikin dari kepala sampai ke kaki itu tuh langsung dalam proses 1 hari itu bisa aja bikin gitu. Tapi yang mesti kamu tahu, hydride clay ini kan cepet kering. Dia cepet sekali kering tanah liat ini. Apalagi kalau kamu mengerjakannya dalam ruangan AC. Itu cepat sekali prosesnya kering. Apalagi seperti yang saya kerjakan, kebanyakan saya melakukannya outdoor. Kadang-kadang siang lagi panas, terus saya membuat patung gitu. Dia cepat sekali kering. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin kepalanya ini, walaupun dicetak atau nggak dicetak, kita bikin kepalanya ini, kita kayak diuber-uber waktu ya gitu ya. Walaupun ada bantuan air gitu, kita kasih air, kita lembutin lagi, crackingnya agak ketutup sedikit. Tapi tetap aja kalau prosesnya cepat kering dia akan mengakibatkan pecah atau cracking ya bahasa itunya. Seperti itu. Jadi jadi lebih baik mengerjakannya terpisah gitu. Jadi kamu nggak khawatir bikin kepala terus ke badan yang ininya belum halus, atau ini udah cracking, ini udah patah, atau ini udah gimana gitu. Jadi lebih baik terpisah. Kadang-kadang malah ada ya, pada saat pemasangannya juga dia dalam posisi kepala sudah kering, badannya sudah kering, baru dipasang, kemudian baru di cover dengan clay yang sudah diberi air. Nanti itu kan ketutup dan jadi ke cover, nanti kamu tinggal amplas lagi. Atau pada saat itu juga kamu juga bisa menggunakan bantuan lem gitu. Misalnya seperti contoh gini, kamu bikin terpisah kipasnya gitu, sedangkan patungnya sudah jadi gitu. Patungnya sudah jadi, terus kamu bikinnya hanya terpisah kipasnya. Nanti kamu tinggal pasang aja begini dengan bantuan lem. Kita kasih lem yang biasa saya gunakan, lem bening. Nanti kamu tinggal pasang di sini. Nggak usah lagi kalau misalnya nggak perlu ada sebagian yang mungkin harus ditutup dengan clay, di cover gitu, dengan clay yang dibasahin. Ada juga yang nggak perlu. Jadi lihat-lihat gimana ya bentuknya dan posisinya yang mau ditempel terlihat enggak gitu. Jadi kamu bisa menggunakan itu, terus nanti kamu tinggal cuma begini aja, nempel gitu. Sorry ya. Ya pokoknya gitulah, nanti bisa ditempel di lem gitu. Ya kalau ada orang bilang, ada yang bisa mengerjakan seharian satu dari keadaan basah terus langsung jadi satu patung gitu, ya nggak jadi masalah juga, bagus kalau dia bisa mengerjakannya full seperti itu. Karena ada juga yang bertanya sama saya, kenapa sih harus mengerjakannya terpotong-potong gitu, maksudnya kenapa nggak keseluruhan ya. Ya setiap orang kan punya proses masing-masing cara pengerjaannya. Kebetulan saya memang cara pengerjaannya seperti itu, jadi nggak langsung keseluruhan itu enggak. Jadi saya punya banyak waktu untuk mengukir atau menambahin sesuatu, menghaluskan sesuatu, jadi tanpa terburu-buru ketakutan cepat kering, cepat pecah seperti itu. Dan hydride clay tanah liat ini kebanyakan kayak patung-patung kayak modeling clay yang saya kerjakan, kebanyakan tuh rata-rata dia mencetak ya, kayak kepala gini kebanyakan sudah banyak dijual itu dalam bentuk cetakan kayak cetakan kepala gini. Jadi kamu tinggal beli, cetak, dan nanti selanjutnya kamu bisa
bikinnya badannya aja gitu, tangannya, pakaiannya, atau dihiasin lagi gitu. Bahkan ada sekarang tangannya pun sudah ada cetakannya, bagian kakinya juga udah ada cetakannya, bagian badannya mungkin juga ada. Jadi kamu tinggal menambahin aksesoris lain seperti misalnya kamu membuat pakaiannya, membuatan hiasan rambutnya. Jadi udah dipermudah gitu. Lain dengan cara kamu membuat kayak lilin-lilin ya, atau polymer clay gitu. Dari kalau polymer clay kan dia nggak bakalan mudah copot, nggak bakalan mudah cepet kering ya. Maksudnya bukan nggak bakalan mudah, dia nggak, proses pengeringannya ada waktu ya gitu. Dia harus di bake dulu ya, di oven, dipanggang dulu, dia baru kering gitu. Jadi kan pada saat kamu pembuatan mengukir untuk membuat sebuah desain kepalanya atau apa, kamu punya waktu banyak, kamu nggak ketakutan wah nanti dia kering gini-gini, enggak. Jadi kau bisa ngukir, bisa membuat sesuatu salah bisa dirubah lagi ini. Kalau clay itu kan cepet banget keringnya. Aduh, hujan ya, hujan buset ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hujan jadi susah membuat video. Kan bulan Desember, mau masuk bulan Desember, serba hujan. Jadi agak susah cari waktu untuk bikin video supaya dapat cuaca yang baik ya, karena kebetulan saya membuat videonya di luar. Kalau jam 12 siang, aduh panasnya minta ampun. Goreng langsung badan, panas-panas. Udah kepalang tanggung, jadi bikin video aja ya sekarang. Bentar ya. Hujan besar banget, anginnya tuh Masya Allah. Oke, better. Nah jika sih bahasa apa sih? Kok seandainya kalau kamu membuat patung ya, untuk yang patungnya modelnya kayak perempuan gitu ya, yang nggak pakai kacamata deh, mabok loh, pusing juga sini. Kalau kamu membuat patung ya, yang patung-patungnya itu yang bajunya tuh kayak perempuan gitu ya, bukan bajunya kayak perempuan, maksudnya membuat patung yang dressnya itu patung perempuan yang dressnya yang ketutup seluruh dari bahu ke ini atau dari pinggang gitu ya, yang tidak menggunakan celana ya, bukan celana dalam, maksudnya dressnya yang dress feminim ya. Apa sih maksud? Kalau kamu membuat patung yang patungnya kalau kamu membuat patung perempuan yang berdress, yang bajunya dress gitu ya. Kalau kamu membuat patung, kalau kamu membuat patung yang wanita atau perempuan terus yang berbaju dress lagi ya. Aduh hujan, kok nggak stop ya? Ini tisu. Apa lagi ya?